Para sahabat sebangsa dan setanah air, daerah istimewa Yogyakarta adalah sebuah daerah yang syarat dengan sejarah bangsa Indonesia, terlebih menjelang kemerdekaan. Keberadaannya secara kultur budaya juga secara historis awal berdirinya kerajaan-kerajaan di telatah yang sekarang bernama Indonesia tidak jauh berbeda dari daerah yang lain. Semua berawal dari penguasaan sebuah tempat oleh figur pemimpin lokal. Atau mungkin lebih tepat kita katakan, berawal dari penguasaan sebuah kampung. Wilayah tersebut tentunya tidak semua mampu dikompensasi dengan uang untuk dimiliki oleh penguasa tersebut. Melainkan, penduduk di sekitar wilayah itu mengakui kewibawaan penguasa tersebut demi kemudahan dalam mencari kehidupan keseharian. Inilah awal dikenalnya pajak yang dahulu masih bernama upeti. Proses pengembangan wilayah kekuasaan dilakukan sang pemimpin wilayah bisa dengan banyak cara. Antara lain melakukan bluffing atau gertakan, atau bisa juga menempuh dengan cara penaklukan ringan dan sampai ke perang. Di awalnya, tujuan sang pemimpin ini adalah untuk mengisi kas atau keuangan wilayah yang dipimpinnya dari pemasukan upeti. Kas ini akan dipakai untuk menggaji para prajurit dan pegawainya. Semakin luas wilayah yang dipimpinnya, tidak berarti bahwa seluruh daerah kekuasaannya tersebut adalah miliknya sendiri atau miliknya secara pribadi, melainkan karena masuk ke wilayah kekuasaannya. Dengan kata lain, penguasa tersebut tidak membelinya dari uangnya sendiri. Jadi sebenarnya tanah yang dimiliki oleh daerah taklukan tetaplah milik penduduk tersebut, sekalipun secara kuasa penyelenggaraan pengaturan di bawah sang penakluk. Kondisi ini tidak berbeda jauh dengan kehidupan negara-negara modern pada saat ini. Para sahabat sebangsa dan setanah air, pemimpin atau raja yang berawal dari level karasidenan dan kadipaten, atau kapatihan dan katumenggungan, begitu banyak tersebar di seluruh penjuru tanah air. Raja-raja di Aceh, di Tanah Batak, Sultan Delhi, para datuk di Tanah Minang, di Bali, di Ternate, sampai pada kepala-kepala suku di Papua, dan banyak lagi lainnya. Para pemimpin ini banyak yang berhasil mengembangkan wilayahnya menjadi besar, bahkan sangat besar, melebihi wilayah Indonesia saat ini. Perkembangan yang luar biasa ini disebabkan karena adanya hubungan dengan dunia luar, seperti dari India, kaisar-kaisar dari Cina, Jepang, dan juga para pedagang dan penjelajah dari Eropa. Pergantian kekuasaan sebenarnya hanya diartikan sebagai pergantian manajemen wilayah dan hampir tidak pernah diartikan sebagai pengambil alihan tanah milik rakyat. Kepemilikan tanah oleh penguasa terjadi dengan dua cara, yaitu perampasan dan penguasaan tanah yang tidak bertuan di wilayah tersebut. Melihat situasi para pemimpin lokal sebelum kemerdekaan, maka kita paham bagaimana pergeseran sebuah kekuasaan tetapi sebenarnya tidak akan mengalihkan kepemilikan tanah rakyat. Dalam artian tetap di dalam penguasaan perorangan. Bila dikaitkan dengan kehidupan bernegara, memang secara kekuasaan semuanya milik negara. Tetapi seluruh negara di dunia saat ini hampir tidak pernah berlaku sewenang-wenang dengan mengambil tanah untuk pembangunan tanpa memikirkan kompensasi.
para sahabat sebangsa dan setanah air. Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat adalah salah satu kerajaan yang tidak berbeda dengan kerajaan-kerajaan yang dahulu banyak di Indonesia. Secara realita, memang Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dan juga beberapa kerajaan lain di Indonesia masih berdiri dengan sisa kekuatannya di masa perang kemerdekaan. Takdir bahwa Indonesia harus berdiri adalah takdir ilahi yang tidak bisa dihalangi. Semua bersyukur bahwa semua proses berjalan dengan baik, sekalipun mungkin diselingi perang intrik di lingkungan keluarga kerajaan-kerajaan. Pengakuan kedaulatan NKRI diberikan oleh seluruh raja-raja, penguasa-penguasa dari seantero Nusantara. Pengakuan kedaulatan diartikan adalah seluruh pengelolaan wilayah masing-masing harus tunduk kepada seluruh undang-undang yang ada di wilayah Indonesia. Sekalipun demikian, negara mengakui ciri khas yang dimiliki daerah tertentu, seperti yang diperoleh DIY dan Aceh. Keistimewaan ini sebenarnya dimiliki juga oleh seluruh daerah di Indonesia. Tetapi daerah lain tidak tertarik memintanya, melainkan percaya penuh kepada pemerintah Republik Indonesia. Bahkan dengan sukarela menyerahkan seluruh wilayahnya kepada Republik tanpa syarat. Begitu banyak kerajaan-kerajaan yang melebur dan hanya menyisakan kisah dan situs sejarah, semua demi Indonesia. Di dalam prosesi penyerahan wilayah kekuasaan, secara logis tetaplah tidak menyinggung tanah yang dimiliki rakyat. Dan secara logis juga pemerintah tidak menyinggung tanah pribadi milik penguasa bersangkutan. Memang banyak juga yang terjadi. Tanah sang penguasa sebelumnya ada juga yang diserahkan kepada NKRI dengan sukarela. Kisah mengharukan seperti ini banyak terjadi di seluruh wilayah Indonesia. Memanglah, pengorbanan rakyat dan bangsa ini dari seluruh penjuru tanah air menumpahkan harta, darah, dan air mata. Jadi, bukan hanya pengorbanan dari daerah tertentu semata. Para sahabat sebangsa dan setanah air, sejujurnya saya sendiri baru mendengar dari sebuah kanal YouTube bahwa ada sebuah kebijakan di DIY yang tidak membolehkan etnis Tionghoa memiliki tanah di DIY. Sebuah kebijakan yang cukup mengganggu nalar. Sudah berapa lama kebijakan ini berlangsung, saya tidak mengetahuinya. Saya sangat terenyuh dan dapat merasakan rasa sakit yang dialami saudara-saudara Tionghoa atas diskriminasi seperti ini. Saya sangat yakin pasti banyak juga protes yang dilakukan oleh masyarakat yang bernalar sehat. Tetapi memang keunikan dari kebanyakan pejabat kita. Selalu diam membisu. Pejabat yang menghindari kerumitan demi jabatan. Pejabat yang tidak memiliki integritas, entah karena tidak peduli atau memang undang-undangnya terkait pada sebuah perjanjian pada saat serah terima kedaulatan. Apapun itu semua latar belakang penyebabnya, yang pasti itu melanggar hak sebagian warga negara. Yang pasti ada pembiaran terhadap sebuah kebijakan yang membuat adanya ketidaksetaraan dalam hukum pada warga negara. Para sahabat sebangsa dan setanah air, saya sangat yakin di zaman dahulu pasti ada orang Tionghoa yang memiliki tanah di DIY. Mengingat perdagangan di Indonesia dahulu sangat banyak dilakukan orang Tionghoa. Ketika melakukan perdagangan,
sudah pasti mereka memerlukan tempat tinggal untuk menyimpan logistik dan lain-lain. Kemana semua itu? Bila prosesnya secara asimilasi alamiah, yaitu diserahkan dengan sukarela, tidaklah mengapa. Memang itu banyak terjadi di seluruh wilayah Indonesia. Tetapi, bila asimilasi dilakukan dengan cara mengambil paksa tanah, kita harus berani mengaku salah, dan sebaiknya dilakukan pembenahan. Rumit, iya, sangat rumit. Tetapi kita perlu juga merefleksi diri pada sebuah peristiwa ketika sebagian anak bangsa kita menuntut para negara penjajah Indonesia agar memohon maaf ke bangsa kita, dan bahkan ada yang menuntut kompensasi. Bila ke bangsa lain kita berani, tentunya kita tidak boleh ragu melakukan hal yang sama ke bangsa sendiri. Sedangkan tanah peninggalan penjajah saja masih bisa diurut ulang kepemilikannya dan dikembalikan ke rakyat sebagai pemilik yang sah bila penjajah merampoknya dari rakyat. Seharusnya hal yang sama dilakukan kepada saudara-saudara kita Tionghoa. Jangan melakukan pembedaan-pembedaan kepada etnis yang adalah bagian dari Indonesia. Kita adalah sama-sama mencintai Indonesia. Bila mencoba bermain etnis, rasanya hampir tidak ada penduduk yang benar-benar asli Indonesia. Semua merupakan kaum pendatang, dan kebanyakan kita berasal dari suku-suku Mongolia, daerah luar wilayah Tiongkok, sebuah daerah pinggiran dari Cina daratan. Jadi, hentikan semua sara, karena semua memiliki darah merah yang sama untuk republik. Kita harus bersatu membesarkan Indonesia. Masa depan Indonesia harus diraih bersama demi generasi muda kita. Para sahabat yang saya hormati, memanglah masalah SARA adalah masalah yang sangat mengganggu di NKRI ini. Semua terjadi dikarenakan pemimpin yang tidak mau melihat dan meninjau ulang seluruh kebijakan yang ada di wilayahnya, baik yang masih relevan, apalagi yang bertentangan dengan undang-undang yang di atasnya. Sepertinya sudah kodrat kita menjadi bangsa yang pemalas. Kondisi penyimpangan ini tidak harus menunggu dari pusat untuk memperbaikinya. Justru sangat baik bila pemimpin yang bersangkutan yang mengajukan perbaikan, bila sudah atau dipandang tidak sesuai. Diperparah bila ketidaksesuaian tersebut dikarenakan adanya kebijakan yang intoleran. Tidak ada kesetaraan secara hukum bagi masyarakat. Bagi Kanjeng Sinuwun Sultan Ngayogyakarta Hadiningrat, yang sekaligus Gubernur DIY, periksalah kebijakan tentang pelarangan kepemilikan tanah bagi saudara kita Tionghoa di daerah Sinuwun. Cabutlah itu, karena itu bertentangan dengan hukum manapun di dunia ini yang membeda-bedakan kawulo. Hal yang kedua, masih di daerah Sinuwun, yaitu Kulon Progo. Tolong periksa orang-orang yang menutupi patung Bunda Maria dengan terpal. Dan bila Kapolres Kulon Progo memang tidak kompeten, segera minta Kapolri atau Kapolda untuk menarik, agar jangan ada yang bersangkutan di provinsi pendidikan ini. Logika akal sehat tidak memungkinkan peristiwa tersebut terjadi. Kegilaan-kegilaan seperti ini jangan pernah muncul di provinsi pendidikan.
Karena pendidikan hanya melahirkan orang-orang yang memiliki akal sehat yang semakin berkembang dan semakin universal. Kisah api di Bukit Menoreh yang begitu luar biasa menampilkan tokoh Kiai Geringsing yang sedemikian sakti dan begitu menjunjung nilai luhur dalam mendidik para kesatria tanah Jawa, patut ditanamkan kembali di kepribadian kita. Para sahabat sebangsa dan setanah air, sekali lagi harus saya katakan, problem terbesar dari bangsa kita adalah SARA, terlebih di bidang agama. Sangat sering saya katakan, semua karena pembiaran. Banyak aparat bila menangani kasus yang berkaitan dengan agama tertentu langsung menahan diri, sebisa mungkin menghindar agar tidak perlu menanganinya, atau bersikap pura-pura tidak tahu, atau membolak-balikkan berita, bukan ini, bukan itu, dan segala macam bukan. Lalu keluarlah statement yang indah, tetapi tidak masuk logika. Seperti penutupan patung dilakukan oleh pemiliknya sendiri. Logika kebanyakan orang langsung paham. Ini sebuah kebohongan demi sebuah istilah atau slogan, pendekatan persuasif, penyelesaian secara humanis, atau 1000 macam slogan yang indah. Semua itu tidak bisa menafikan sebuah kenyataan bahwa Anda tidak berguna di situ. Dengan kata yang lebih tegas, hukum dikentutin di hadapan Anda, yang memperlihatkan Anda tidak pantas sebagai aparat penegak hukum. Yang paling lucu, Anda memperlihatkan kegarangan Anda di kasus yang lain. Percayalah, Anda sedang menipu diri sendiri, karena Anda sudah memilah-milah dalam mentreatment kasus. Aparat seperti ini jangan hanya sekedar dimutasi. Masih banyak opsi lain. Turun pangkat atau pecat. Dari maraknya aparat dengan kualitas nirwibawa seperti ini, rasanya pemerintah perlu memeriksa ulang atau mengupdate materi kuliah di lembaga pendidikan Polri dan TNI. Tidak bisa lagi hanya merefer ke ancaman dari luar. Problem SARA kita sangat membuat miris. Perlu pembekalan lebih khusus pada ancaman disintegrasi melalui agama. Perlu pembekalan bahwa sebagai aparat negara, mereka juga diberi Tuhan wewenang untuk menjalankan tugas yang diembannya tanpa perlu merasa kalah wibawa dengan para pengasong agama. Kesadaran pada tindakan jahat para pengasong agama ini harus sebagai titik acuh untuk menyelamatkan wibawa sebuah agama dari orang yang memanfaatkan agama sebagai senjata. Tidak seorang pun yang bisa mengatasnamakan agama milik Tuhan. Semua manusia sama di mata Tuhan. Jadi, sesekali kita perlu melihat keadaan di hulu, bila di hilir selalu timbul masalah. Para sahabat sebangsa dan setanah air, pendekatan humanis memang perlu, tetapi pelaksanaan hukum harus di atas segalanya. Jadi, memang sudah saatnya aparat bertindak tegas sebelum nasi menjadi bubur. Bila perlu, mengeluarkan perintah tembak di tempat bagi pelanggar SARA. Sikap-sikap arogan yang diperlihatkan sudah di luar batas. Begitu terang benderang memaksakan kehendak dengan menginjak-injak wibawa aparat, terlebih wibawa hukum. Seolah-olah mereka adalah hukum itu sendiri. Bila penegakan hukum sudah tidak mampu lagi, tidak mengapa. Saya sudah pernah mengungkapkan di salah satu video saya
Mari kita bagi negara ini berdasarkan jumlah suku, agama, ras, dan golongan yang ada di Indonesia. Dalam perkiraan saya, masing-masing yang di Pulau Jawa akan menguasai luas daratan sebesar 1 kecamatan. Yang di luar Pulau Jawa pasti tidak akan mau. Mereka akan ngomong, enak aja lo. Jadi, silakan teruskan aroganmu yang memperlihatkan kegilaanmu dan nir otakmu. Sebenarnya ada juga efek positifnya. Kita bisa setiap hari lalu lalang ke luar negeri. Di samping itu, negara-negara baru yang ketek-ketek ini butuh beribu-ribu pejabat. Peluang besar bagi orang yang gila jabatan, sekalipun nirwibawa, nirintegritas, dan nirprestasi. Salam, majulah Indonesia.